Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Siap. Aneh udah bareng sahabat-sahabat almarhum. Ajib. Ini ada Habib Fahri yang alhamdulillah subhanallah. Kita mau ziarah ke makam almarhum sesuai prosedur nih pakai. Iya, lengkap makanya bilang sesuai prosedur. Untuk tahun ini alhamdulillah haul almarhum UJ udah yang ke-7. Cuman dengan situasi PSBB COVID-19 kita serba terbatas, jadi juga mohon maaf. Ya tadi juga alhamdulillah sih hadir Mengaji Deki Abizar juga hadir, mungkin mewakili keluarga besar lah ya. Cuman situasi seperti ini memang tidak diperkenankan untuk ziarah dengan orang yang terlalu banyak. Jadi kita teman-teman juga sahabat yang memang pas bisa ada waktu kita ke sana. Terus buat teman-teman wartawan juga bukannya kita nggak mau ngundang ya. Tahun-tahun sebelumnya sih kita pasti ngundang semua teman-teman media. Cuman memang sayangnya situasi sekarang membuat kita harus membatasi nih untuk tidak berkerumun kan. Nanti nggak enak juga sama masyarakat. Assalamualaikum. Ini makam almarhum. Untuk urusan ziarah dalam tatanan kajian fikih ada beberapa perbedaan pendapat. Makanya kita lihat di Indonesia ini ada sebagian dari kita yang tidak membolehkan ziarah ke kubur atau ziarah kubur. Tapi sebagian besar seperti saya, orang Nahdiyin, Ahlussunnah wal Jamaah, memang justru ziarah itu bagian dari ibadah yang sudah menjadi rutinitas, bahkan harus. Apalagi sebelum bulan puasa, kita kenal dengan istilah munggahan ya. Munggahan itu kan ziarah ke makam orang tua, saudara, sanak famili yang udah meninggal terlebih dahulu. Tapi sebagian saudara-saudara kita pun tidak membolehkan hal itu. Nah dalam hal ini saya melihat satu dengan yang lain nggak usah saling cari salah, nggak usah saling menyalahkan. Masing-masing punya rujukan dan pendapat yang saling berbeda, ulamanya pun ada. Kita sebagai orang yang bijak harus menyikapi ini dengan saling ngertiin aja. Nah kemudian kita tarik ke situasi sekarang yang sedang PSBB, di rumah aja. Selama arahan dari pemerintah itu ada protapnya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku ketika orang mau ziarah, entah itu pakai masker, entah itu harus pakai hand sanitizer, harus pakai sarung tangan, kemudian disemprot dulu sama disinfektan. Saya rasa ketika itu masih dibolehkan, yang ziarah silahkan saja, tapi dengan menghindari kerumunan. Ada aturan yang sudah ditentukan dalam PSBB ini. Jadi secara agama masing-masing punya pendapat. Yang nggak ziarah silahkan, yang mau ziarah mangga, tapi dengan mengikuti aturan SPBB yang berlaku. Jangan sampai niat kita ziarah untuk ibadah, tapi karena kita melanggar aturan pemerintah, akhirnya jadi nyelakain orang lain dan jadi dosa. Ini harus sangat bijak kita sikapi, terlepas dari perbedaan pendapat untuk urusan ziarah. Buat sahabat-sahabat, teman-teman seluruh masyarakat yang mau ziarah, ikuti aturan pemerintah, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai justru ziarah yang seharusnya baik malah jadi tidak baik. Sebenarnya masih banyak sahabat-sahabat lain ya yang semasa hidupnya almarhum lebih dekat, lebih akrab, lebih tahu banyak lah. Kalau saya ini kan awal 2005 kenal sama beliau karena beliau jadi salah satu juri ketika saya jadi peserta di audisi Dai Muda di salah satu TV swasta lah. Dari situlah saya kenal gitu. Berlanjut saya diajak umroh bareng tahun 2007, ketemulah sama keluarga besar almarhum termasuk Umi Tatu sama kakak adanya almarhum. Nah dari situ terus sampai 2010-2011. Nah jasa beliau sih ke saya udah nggak kehitung lah ya, termasuk
2012 itu saya dipercaya salah satu TV swasta untuk ngisi acara Ramadan, full Ramadan, itu mengupas sejarah Islam. Namanya Jejak Kebesaranmu. Itu saya ngupas sejarah Islam ke jalur sutra, Cina, kemudian Uzbekistan, terakhir ke India. Itu atas jasa almarhum. Karena awalnya 2011 ustadz lain lah yang ngisi ini. Tapi 2012 beliau yang rekomendasiin gitu. Ini ada temen gue nih, kalau lo mau pakai ya bahasanya lumayan lah gitu. Ditanya mau Uji, lo bisa Inggris kan dikit-dikit, bisa Arab, bisa. Udahlah, ikut casting. Karena rekomendasi dari almarhum, ya saya dipercaya, dan beliau juga sempat selamat ya gitu. Ada program reguler sekarang itu. Terus yang kedua, beberapa film layar lebar pun saya yang rekomendasiin almarhum. Dulu ada film Ketika Cinta Bertasbih. Saya jadi polisi Mesir waktu itu atas jasa almarhum. Terus film Hijrah Cinta pun setelah almarhum meninggal, saya jadi kakaknya almarhum, Bang Haji Riyad. Artinya memang kalau dirunut jasa beliau ke para sahabat, termasuk ke saya, itu nggak akan pernah bisa kita balas kebaikannya gitu. Makanya di tahun ini ya sedikit apa yang kita bisa dalam keadaan seadanya, kita coba memberikan hadiah lah, sebuah kado dalam bentuk digital yang bisa dikenang oleh masyarakat luas.